Di awal tahun 90-an dulu, ada sebuah lagu anak-anak yang terkenal yang bahas soal cita-cita. Kayak gini nih lagunya. Nah, setelah klip itu, si Boneka Susan itu ngebahas lagi beberapa profesi yang dia jadiin cita-cita, termasuk dokter, insinyur, dan presiden. Buat anak 90-an di zaman itu, lagu itu tuh membuat mereka mempertanyakan sejak dini tujuan hidup mereka. Mau ngapain sih kalau udah gede nanti? Susan aja tahu, masa gue enggak? Gue sendiri, zaman kecil dulu bercita-cita buat jadi pilot pesawat tempur. Karena dulu, orang tua gue selalu ngajak gue nonton Airwolf. Dan buat gue versi bocah dulu, itu keren banget, asli gue pingin banget jadi pilot pesawat tempur. Tapi ya apa daya gitu, sekarang yang ada malah gue kerjaannya gini, bikin video buat kalian. Ada juga temen gue yang sampai kelas 5 SD bercita-cita buat jadi penyihir. Karena dia suka banget baca Harry Potter sejak masih kecil. Waktu dia kelas 5 SD, usia 11 tahun, dia nggak dapat surat undangan dari Hogwarts. Terus ya udah, dia ganti cita-cita buat jadi arkeolog. Karena dia mau mencari Hogwarts itu sebetulnya itu ada di mana sih? Nah sekarang kenyataannya orangnya malah jadi dokter. Ada juga temen gue yang pas kecil cita-citanya adalah jadi kasir di supermarket. Karena setiap kali jajan ke supermarket dia mikir, enaknya jadi kasir nerima duit banyak dari kita yang jajan ini. Nah sekarang orangnya malah jadi penulis. Tapi itu versi yang emang motivasinya lumayan lucu sih. Ya ada juga temen gue yang dari kecil mau jadi dokter dan beneran jadi dokter. Gue juga kenal sama anak 12 tahun yang udah mulai baca-baca buku soal psikologi karena ngerasa bakal bisa kontribusi ke dunia psikologi pas udah gede nanti. Buat gue ini menarik sih. Ada orang yang punya cita-cita dengan motivasi yang konkret dan beneran menjadikan itu dorongan buat kehidupan mereka sejak usia dini. Tapi ada juga orang yang membuat cita-cita dengan alasan yang kalau dipikir-pikir receh ya. Terus ya udah hilang aja gitu seiring dengan bertambahnya usia. Ada nggak sih pengaruhnya punya cita-cita di masa kecil dengan kesuksesan di masa dewasa? Lalu kalau memang kita pas kecil nggak punya cita-cita, atau punya tapi salah deh, kira-kira apa ya ngaruhnya buat ke kehidupan kita nanti? Nah, tonton videonya sampai habis karena gue bakal jelasin sampai tuntas. Oke, pertama buat gue, cita-cita itu penting banget. Kenapa? Karena cita-cita itu actually ngasih kita sebuah tujuan. Bayangin kalau hidup lo adalah sebuah perjalanan, menurut lo apa yang terjadi kalau perjalanan lo nggak ada tujuannya? Ya bingung aja kan, mau kemana sih sebenarnya? Tanpa lo tahu tujuan, setiap kali lo menemukan percabangan jalan, ya lo bakal bingung aja gitu kan, lo harus ngambil yang mana. Tapi kalau lo tahu lo mau kemana, ya of course bakal lebih mudah gitu milihnya. Lo ambil jalan yang lebih mendekatkan lo menuju tujuan lo, ya nggak? Ya bukan berarti nggak bisa hidup tanpa tujuan sih, toh kita emang sebaiknya menikmati juga perjalanan yang kita lakukan. Tapi perjalanan tanpa tujuan ya jelas bakal lebih sering membingungkan dan ujung-ujungnya justru bikin kita kesulitan untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Karena itu, gue rasa penting buat kita untuk punya cita-cita. Dan gue ngerti sih, banyak dari kalian yang justru bingung sendiri menentukan cita-cita kalian itu apa. Karena itu, coba kita bahas dulu deh. Sebetulnya, life cycle. Apa ya bahasa gampangnya life cycle? Siklus hidup? Ya itulah pokoknya. Life cycle dari sebuah cita-cita itu gimana sih? Secara singkat, kurang lebih gini. Pertama, kita mulai dengan membuat sebuah cita-cita ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita menarik gitu. Mungkin nonton serial TV terus pengen jadi pilot gitu. Mungkin baca novel terus pengen jadi penyihir. Mungkin lihat berita terus pengen jadi dokter. Mungkin ngobrol sama seseorang terus pengen jadi pengusaha gitu. Yang kedua, kalau cita-cita itu emang menarik buat kita biasanya tuh akan menjaganya di kepala kita dengan cara terus memberikan asupan soal hal seru apa aja yang bisa kita lakukan kalau kita berhasil mencapai cita-cita tersebut. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar lebih banyak, membaca berulang kali novel yang jadi sumber inspirasi, mencari tahu lebih banyak di internet, membicarakannya dengan orang-orang sekitar kita, dan hal-hal lain yang bisa ngasih masukan aja gitu buat kita, oh ini bakal sekeren ini nih kalau ntar gue sampai. Yang ketiga, tentu saja, sebagian besar cita-cita kita akan berakhir. Bisa jadi ya karena kita tidak lagi tertarik jadi pilot setelah ratusan jam main flight simulator terus ya bosen aja gitu. Bisa juga karena kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia sihir itu nggak beneran ada. Atau ya bisa juga kita mendapatkan respon negatif ketika kita membicarakan soal cita-cita itu ke orang terdekat kita, mungkin ke teman atau ke orang tua. Tapi ya ada aja gitu yang terus mengejar, terus dapet. Nah, dari penjabaran gue barusan, buat kalian yang selama ini masih kesulitan buat mendefinisikan cita-cita kalian, coba lihat deh, sebetulnya kalian tuh mentoknya di mana sih?
Nah, ingat tadi kan ada step-stepnya tuh. Coba deh, buat kalian yang bahkan punya ide soal apa yang bisa jadi cita-cita kalian aja enggak, mungkin kalian masih mentok di fase pertama, yaitu fase pencarian inspirasi. Dalam cerita yang gue bahas di awal tadi, inspirasi itu misalnya gitu tuh, lu nonton TV, terus ngeliat sesuatu yang keren, atau baca novel, atau baca berita, atau ngobrol sama orang. Intinya adalah, kalian harus menambah wawasan kalian. Harus, wajib, nggak bisa enggak. Karena gini, sejauh ini, dengan wawasan yang kalian udah punya sekarang, yang sudah kalian kumpulkan nih dalam sekian puluh tahun hidup kalian, belum ada yang membuat kalian tertarik. Artinya apa? Ya artinya wawasannya harus ditambah. Perbanyak nonton video edukatif di YouTube. Perbanyak konsumsi hiburan yang menyajikan hal-hal seru ketimbang sekedar drama kegalauan. Perbanyak ngobrol sama orang-orang yang punya wawasan yang kalian nggak punya. Karena kalau ngobrolnya sama orang yang wawasannya sama kayak kalian, ya nggak nambah gitu kan ilmu kalian. Terus perbanyak juga hal-hal baru dari platform-platform pembelajaran online. Dan banyak banget hal lain yang bisa kalian lakukan buat menambah wawasan kalian. Kalau kalian bingung mulainya dari mana, ini bisa sesimpel kalian buka 1%.net. Kita punya banyak banget hal, mulai dari artikel menarik di blog sampai webinar interaktif yang keren banget. Atau kalau kalian adalah penonton YouTube sejati, coba deh perbanyak subscribe ke channel-channel yang bisa nambah wawasan kalian. Bukan channel-channel yang, well, gitu. Itu tadi, kalau masalah kalian adalah kekurangan inspirasi buat bisa punya cita-cita. Tapi, bisa jadi di antara kalian ada yang sebetulnya udah punya nih inspirasinya. Udah tahu pinginnya apa. Tapi nggak berani aja gitu buat ngejadiin itu sebagai cita-cita. Misalnya nih, karena kalian ragu bahwa kalian bisa ngejar. Kalian ragu apakah kalian sanggup. Kalian berpikir bahwa itu tuh nggak visible deh kayaknya buat dilakukan. Dan berbagai pemikiran negatif lainnya. Nah, kalau emang itu kasusnya, jangan-jangan kebiasaan kalian untuk berpikiran negatif dan meragukan diri sendiri inilah yang bikin kalian susah buat punya cita-cita. Kalau gitu ceritanya, gue menyarankan kalian untuk daftar ke layanan konsultasi bersama mentor 1%. Layanan konsultasi bersama mentor 1% adalah layanan konsultasi one-on-one bersama mentor terlatih dari 1% yang sangat bisa membantu kalian untuk mengelola pemikiran-pemikiran negatif dan pemikiran berlebihan di kepala kalian yang menghalangi kalian untuk berkembang menuju hidup seutuhnya. Sudah puluhan ribu orang yang mendaftar ke mentoring 1% dan berhasil memecahkan banyak banget halangan-halangan di pikirannya yang membuat mereka nggak bisa berkembang menuju hidup seutuhnya. Dan, khusus untuk kali ini, ada diskon khusus yang cuma tersedia buat 100 pendaftar pertama yang mendaftar lewat link yang gue taruh di description box. Tunggu apa lagi? Buruan daftar sebelum kehabisan dan mulailah menyelesaikan masalah lo supaya lo bisa berkembang menuju hidup seutuhnya. Oke, lanjut dulu ya. Misalnya nih, lo udah punya inspirasi soal cita-cita lo. Lo juga udah bisa mengatasi pikiran negatif yang menghalangi lo berkembang buat mengejar cita-cita lo. Selanjutnya apa? Ya selanjutnya adalah lo harus memelihara cita-cita lo. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi. Lakukan langkah-langkah yang bisa mendekatkan lo dengan cita-cita lo. Belajar lebih banyak soal hal yang mau lo kejar. Kenalan lebih banyak dengan orang yang punya pengetahuan lebih mengenai bidang yang lo tuju. Dan kasih waktu di jadwal lo sehari-hari untuk mendekatkan lo pada cita-cita lo itu. Nah tapi, kalau suatu saat ternyata lo memutuskan nih, wah cita-cita lo tuh gak visible buat dikejar, atau lo gak lagi tertarik gitu, ya gak apa-apa juga. It's okay buat mengulang lagi semua prosesnya dari awal. Tambah lagi wawasannya, pelihara lagi cita-citanya, kejar lagi cita-cita baru lo itu. Gak apa-apa banget kok. Gak apa-apa banget buat mengganti cita-cita lo. Dan itu juga gak berarti yang kemarin semuanya sia-sia. Toh sepanjang perjalanan ngejar juga lo banyak belajar kan. Dan buat gue, gak ada yang sia-sia dalam belajar. Jadi inget ya, cita-cita lo itu personal banget buat lo. It's okay buat punya cita-cita yang berbeda dari orang lain. It's okay juga buat punya mimpi yang gak sebesar orang lain. Dan juga it's okay buat baru mulai sekarang. Toh ujung-ujungnya juga buat hidup lo sendiri kan? Ya terserah lo mau mulai kapan, mau sebesar apa dan seberapa cepat lo ngejarnya. Gak ada yang ngasih deadline kok, beneran deh. Sekian dulu dari gue, akhir kata gue mau ngulang dikit. Bahwa perjalanan memiliki dan mengejar cita-cita itu perjalanan personal lo. Lakukan sesuai dengan apa yang bisa membantu lo bahagia menuju hidup seutuhnya. Gue Rizky dari 1%, bye!